salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan pelajari PPKN dan SBDP tema 1 subtema 1. Sebelum kita mempelajarinya, kita tahu dulu KD-KD yang akan dipelajari dalam satu semester ke depan, yaitu 3.1 menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah meneliti bagaimana pelaksanaan itu sudah terlaksana atau belum, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa setiap warga negara itu punya kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Apakah dampaknya jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kemudian menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan beserta dampaknya. Ini adalah kajian terhadap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa. Ya. Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Ini mengkaji keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian untuk SBDP 3.1 itu memahami reklame, 3.2 adalah memahami interval nada, tangga nada. Kemudian 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah, dan 3.4 itu memahami patung. Yang kita akan pelajari hari ini adalah 3.1 menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan SBDP memahami patung. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memberi contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat karya seni patung dengan bahan lunak. Penerapan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Nah, di sini ada penerapan nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan, dan mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah melestarikan tumbuhan. Nah, itu mensyukuri segala yang ada di alam dengan cara merawat tumbuhan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan di hadapan Tuhan derajatnya sama. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, bahwa semua warga negara itu mempunyai persamaan hak dan kewajiban, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang kaya, miskin,
punya jabatan atau tidak. Nah, semua sama. Nah, kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Ini peduli terhadap sesama, saling menyayangi sesama manusia, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh penerapan pengamalan Pancasila sila ketiga ini adalah memberi bantuan kepada pengemis atau fakir miskin ya. Ini berbagi, yang kaya memberi yang kurang mampu atau membagi kepada masyarakat yang kurang. Nah, seperti ini juga. Menyantuni orang yang miskin. Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terkandung di sila ketiga itu adalah bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mengembangkan atas perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Ada suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Kemudian ini adalah contoh penerapan sila ketiga. Ada kerjasama di masyarakat, kerja bakti, gotong royong ya, di sekolah, dan berdiskusi menyelesaikan tugas untuk anak-anak ya. Nah, apakah manfaat kerjasama? Di sini adalah manfaatnya pekerjaan terasa lebih ringan, pekerjaan cepat selesai, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Kemudian SBDP, mengenal karya seni patung. Patung itu merupakan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang bisa dinikmati keindahannya dari sisi manapun. Ciri-cirinya adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, patung itu mempunyai beberapa fungsi. Di sini ada patung religi, itu adalah misalnya patung dewa, patung Buddha Gautama, patung ya. Terus Dewi Kuan Yin atau patung Yesus. Nah, seperti itu. Patung monumen itu untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah. Nah, misalnya patung hiu, sura, dan buaya di Surabaya sana ya. Kemudian patung arsitektur itu berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Kemudian patung seni hanya untuk dinikmati keindahannya. Ini adalah contoh patung seni, patung durian ya. Nah, bahan pembuatan patung itu ada bahan lunak dan bahan keras. Seperti kalau lunak itu ada sabun, ada kayu atau lilin, kemudian bahan keras bisa berupa emas, tembaga atau perak, atau ini batu ya. Nah, alat pembuat patung itu bisa cetakan, bisa juga pahat atau tatah, bisa juga meja putar. Ini berfungsi untuk mempermudah pembentukan. Baik, nah, materi kita sudah selesai. Terima kasih.